Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ik, dan di video kali ini kita akan mengenal kode kelulusan ya, hasil dari SKD atau seleksi kompetensi dasar CPNS formasi tahun 2019. Oke teman-teman, pastinya sudah tidak sabar ya untuk mengetahui apakah saya lulus atau gagal. Tapi di sini ada beberapa instansi yang sudah mengumumkan hasilnya, walaupun dari BKN sendiri itu sudah menetapkan, yaitu serentak tanggal 22 Maret dan 23 Maret atau 22 sampai 23 Maret 2020. Tapi ada beberapa daerah yang sudah mengeluarkan hasilnya. Ya, entah itu mungkin kebijakan dari daerah tersebut. Ya, jadi yang sudah mengumumkan itu ada beberapa ya. Ini mungkin ada yang lainnya, tapi yang sudah pasti itu adalah yang pertama adalah Barito Timur, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Buton Tengah, terus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terus Kabupaten Tanah Datar, dan Provinsi Maluku. Oke, buat teman-teman yang mendaftar di salah satu daerah ini ya, instansi ini bisa nanti download pengumumannya, nanti linknya saya kasih di deskripsi link downloadnya. Oke, langsung kita membahas kodenya ya. Jadi nanti ada 10 kode, ada 10 kode untuk mengetahui bahwa teman-teman itu lanjut ke tahap berikutnya atau tidak. Oke, kode yang pertama itu adalah P_L. Nah, P di sini kalau saya tangkap itu P itu maksudnya adalah passing grade, L itu adalah lulus. Jadi yang mempunyai kode P_L itu selamat, Anda berhak melaju ke tahap seleksi kompetensi bidang. Ya, jadi yang ada PL-nya. Kalau yang hanya P seperti ini, misalkan hanya P tidak ada L-nya, berarti dia passing grade, entah itu di SKD yang 2018 atau 2019, tapi dia tidak memenuhi ambang batas, dia tidak memenuhi 3 kali formasi perengkingan gitu. Jadi walaupun passing grade tapi tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, kita bahas dari yang pertama, P_L, hanya kode ini. Itu peserta lolos ambang batas SKD 2019 dan berhak mengikuti tahapan SKB atau seleksi kompetensi bidang. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada PL dalam kurung P1TL garis miring 18. Ini artinya adalah peserta yang kategori P1TL di 2018 ya, tapi tidak mengikuti SKD atau memilih tidak mengikuti SKD dan lolos. Artinya nilai di 2018 itu masuk ke 3 kali formasi perengkingan gitu ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah P_L dalam kurung P1TL 18I. Nah, ini ada Romawi 1 ya, Romawi 1 maksudnya. Itu peserta kategori P1TL yang mengikuti SKD 2019 dan lolos ambang batas SKD 2019 menggunakan nilai SKD 2018. Artinya di sini bahwa nilai SKD 2018-nya lebih tinggi daripada 2019 ini, itu ya. Dan yang digunakan jadi SKD yang 2018 seperti itu. Yang keempat adalah P_L dalam kurung P1TL garis miring 19 Romawi 1. Artinya di sini adalah peserta kategori P1TL yang mengikuti SKD 2019 dan lolos ambang batas SKD 2019 menggunakan nilai SKD 2019. Artinya di sini nilai dia termasuk kategori P1TL di 2018, tapi nilai SKD 2019-nya lebih tinggi dari 2018. Nah, jadi dia mengikuti tahapan SKB dengan menggunakan nilai SKD yang 2019. Seperti itu ya. Artinya di sini adalah bahwa yang ada kodenya
P garis miring L itu berhak melaju ke SKB gitu. Terus yang selanjutnya adalah hanya kode P, yaitu peserta lolos ambang batas SKD 2019 namun tidak memenuhi peringkat terbaik 3 kali formasi. Jadi dia passing grade tapi kalah di perenggingan gitulah. Intinya seperti itu. Yang keenam adalah P dalam kurung P1TL garis miring 18. Itu adalah peserta yang termasuk dalam kategori P1TL di 2018 ya. Terus di SKD 2019 itu memilih tidak mengikuti SKD. Nah, hasilnya di P1TL 2018 itu tidak masuk perenggingan 3 kali formasi. Jadi dia gagal lolos ke SKB, dia tidak ikut SKD 2019, hanya menggunakan nilai SKD 2018. Oke. Selanjutnya adalah 7P dalam kurung P1TL garis miring 18 Romawi 1 adalah peserta yang peserta P1TL yang mengikuti SKD 2019. Tapi di sini nilai SKD 2019 dan 2018-nya itu tidak memenuhi peringkat 3 kali formasi, artinya dia tidak bisa melaju ke SKB. Yang 8 adalah P dalam kurung P1TL garis miring 19 Romawi 1 adalah peserta kategori P1TL yang mengikuti SKD 2019 dan lolos ambang batas SKD menggunakan nilai SKD 2018, artinya tinggi yang 2019. Namun tidak memenuhi peringkat 3 kali formasi. Jadi intinya ini juga masih sama seperti tadi, bahwa nilai di 2018 dan 19 itu kalah di perenggingan seperti itu. Lanjut TL ini adalah peserta yang tidak memenuhi ambang batas atau sudah gagal di passing grade, tidak memenuhi passing grade gitu. Terus yang 10 adalah TH. Ya. TH ini adalah tidak hadir, artinya peserta yang tidak hadir dalam SKD 2019. Oke, itu untuk kode-kodenya. Terus saya kasih simulasi di sini. Misal ini salah satu hasil SKD dari Kabupaten Barito Timur. Ya, saya blur namanya ya, saya tutupin namanya untuk alasan privasi lah seperti itu. Oke, di sini ada satu formasi ya, yang dibutuhkan adalah satu formasi, dan di sini ada kode PL dan P garis miring L maksudnya ya. Itu ada 3 karena yang dibutuhkan 1. Jadi 3 kali formasi adalah yang masuk ke SKB adalah 3 orang ini. Terus yang bawahnya kode P itu adalah dia passing grade di SKD tapi dia gagal di perenggingan. Artinya nilainya tidak masuk 3 besar. Ya, gitu. Atau yang selanjutnya, nah ini ada di salah satu yang sudah mengumumkan juga, ini adalah 3 kali formasi ya, 3 kali formasi. Jadi nanti karena 3 kali formasi itu adalah 9, maka yang lanjut ke SKB adalah 9. Yang pertama ini mempunyai kode P garis miring L, artinya dia peserta yang lulus di SKD 2019 gitu. Dia bukan termasuk peserta dari P1TL. Yang peserta kedua juga sama, ketiga sama. Terus yang keempat ini adalah dia lulus ke SKB dengan menggunakan nilai SKD 2018 atau SKD 2018-nya itu lebih tinggi dari 19 gitu. Ya, jadi ini yang ikut SKB ada 9 karena di sini 3 kali formasi gitu ya. Oke, mungkin itu dulu untuk penjelasannya, semoga membantu buat teman-teman yang mungkin belum tahu. Kalau teman-teman sudah tahu, sudah paham, silahkan boleh di skip videonya ya, nggak masalah. Jadi ini hanya memberitahukan pada teman-teman yang mungkin masih mempunyai pertanyaan tentang kode
kelulusan ini, keterangan di SKD ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.